Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wa sallam ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Al-musannif rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Babun najasati wa izalatiha wa hiya al-khamru wan nabidhu walau muhtaramatan wal kalbu wal khinziru faman tawallada min ahadihima wal maitatu ilal adami wal maitatu ilal adamiyya was samaka wal jarada wal damu wal qayhu wal qay'u wal rawthu wal bawlu wal madyu wal wajyu wal ma'ul mutawayyiru sa'ilu min famin na'im wa maniyul kalbi wal khinziri wal mutawalladi min ahlihima wal labani ma la yu'kal akhir maqala radhiyallahu anhu arda. Masih menyambung di bab najasah. Tadi sudah kita bahas daripada zubat. Bab najasah dari kitab zubat. Ini kita ulang dan kita jelaskan lagi dari kitab Muqaddimah Hadramiyah. Apa itu najasah itu? Kalau di syarah zubat tadi, najasah secara lughatan kullu ma yustaqdaru. Dan memang begitu. Secara umum di kitab-kitab fikih yang lain juga gitu. Najasah itu secara bahasa artinya apa? Kullu ma yustaqdar. Secara bahasa segala yang dianggap menjijikkan. Jadi najis itu secara bahasa artinya segala yang menjijikkan itu najis secara bahasa. Ingus secara bahasa itu najis. Tapi secara syariat tidak semua yang menjijikkan itu najis. Secara syariat adalah mustaqdarun yamna'u sihatas shalah. Kalau di situ isyaratnya itu mana? Wasfun yaqumu bil mahalli yamna'u sihatas shalah. Itulah murakhisah. Sifat yang berdiri pada satu tempat yang mencegah sahnya sholat, atau mustaqdarun sesuatu yang dianggap menjijikkan yang apa? Dianggap menjijikkan yang mencegah sahnya sholat. Mustaqdarin, ulu mustaqdarin yamna'u sihatas sholat. Sekiranya tidak ada murakhis, sekiranya tidak ada yang memberi rukhsah, tidak ada yang memberi keringanan. Kalau ada yang memberi keringanan seperti apa? Sholat orang yang tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, tidak ada air, tidak ada wudhu, maka bagaimanapun dia harus tetap sholat. Maka itu keringanan. Maka kan berarti ketika keadaan itu najis tadi tidak mencegah sahnya sholat. Sekiranya ada murakhis. Makanya sudah ditambahi keterangan lah itulah murakhis. Sekiranya tidak ada yang memberi keringanan. Kalau ada yang memberi keringanan boleh sholat dengan najis. Contohnya sholatnya orang yang tidak ada air dan ada debu. Terus wa yahuna lughatan bi ma'na ain kullu mustaqdarin walau maknawiyan. Lagi beri itu. Jadi caranya mana? Usul Karim itu. Wa yahuna lughatan bi ma'na ain. Dan najasa di sini secara bahasa dengan makna zat. Makna zat adalah kullu mustaqdarin, segala yang dianggap menjijikkan. Walau maknawiyan, meskipun sifatnya maknawi, bukan indrawi,
Itu dia bakal kibri, itu sifat sombong, itu dianggap menjijikkan. Tapi maknawi, autohiron syara'an, atau meskipun itu suci secara syar'i, tapi secara bahasa tetap dianggap najis. Itu mani, kalmani. Mani itu kan menjijikkan. Ingus itu menjijikkan. Maka segala yang menjijikkan secara bahasa ya, secara bahasa itu disebut najis. Tapi secara syariat tidak semua yang menjijikkan disebut najis, Bang. Secara syariat itu mustaqdarun yamna'u sihata sholati haitsulah murakhis. Sesuatu yang menjijikkan yang mencegah apa mustaqdar tadi akan sahnya sholat sekiranya tidak ada yang memberi keringanan. Jadi secara syariat itu najis itu apa? Segala yang menjijikkan yang mencegah sahnya sholat. Segala yang menjijikkan yang mencegah sahnya sholat itu najis. Segala menjijikkan yang mencegah sahnya sholat itu najis secara syariat. Maka ingus itu kan tidak mencegah sahnya sholat walaupun menjijikkan. Maka dari situ saya sering jelaskan ya, tidak semua yang kotor itu najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Tapi najis pasti insya Allah bendanya kotor. Najis itu kotor. Tidak semua yang kotor itu najis. Ingus, air ludah, kotorannya telinga, kotorannya mata. Itu semua kotor. Tapi tidak najis. Tidak semua yang menjijikkan, tidak semua yang kotor itu najis. Tapi benda yang dihukumi najis itu pasti benda yang kotor. Ya. Lalu musonif mencacah, maksudnya merinci apa saja najis itu, al-khamru wa nabidhu. Ya. Jadi khamr dan nabidh. Nabidh itu perasan sari kurma, tapi yang terlalu pekat sari kurma itu, karena itu bisa membuat pusing, Nabidh ini kalau dalam mazhab Hanafi tidak najis. Kalau dalam mazhab Syafi'i nabidh itu najis. Sari kurma. Khamr itu sudah jelas kalau khamr memabukkan. Kalau nabidh ini kalau tidak diminum terlalu banyak dia tidak mabuk. Sari kurma. Dalam mazhab Syafi'i haram dan najis. Dalam mazhab Hanafi tidak najis. Tidak haram juga nabidh. Walau muhtaromatan, meskipun khamrnya itu muhtaromah. Ya. Kalau khamr itu dari anggur. Kalau nabidh itu dari selain anggur, seperti kurma. Yang gampang contohnya sari kurma, karena itu sering kadang dibuat juga sari kurma itu. Kalau dia terlalu pekat, godoknya, kurmanya itu terlalu banyak dan airnya sedikit, lalu itu bisa orang itu pusing. Nabidh itu. Pokoknya khilaf. Tapi tidak langsung mabuk, ya otomatis memabukkan. Makanya ada khilaf di situ, tapi jumhur mengatakan itu ya nggak boleh. Dari mazhab Hanafi. Apa yang muhtaramah itu? Itu. Allati usirat la biqasdil khamriyah. Yang diperas bukan dengan maksud untuk dibuat khamr. Tuh. Terus untuk apa? Ya untuk cuka bisa. Ya kan? Ya untuk cuka juga bisa.
Karena cuka itu asalnya sebelumnya itu bisa memabukkan. Terus kalau dibiarkan lagi cuka itu nanti dia berfermentasi, berproses sehingga menjadi cuka. Ketika sudah menjadi cuka, dia tidak memabukkan. Nah, khamr yang diperas bukan untuk tujuan khamrnya, itu namanya khamr tapi muhtaramah. Khamr yang dihormati. Maka tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh kecuali kalau dia memang aslinya niat seperti orang kafir atau membuat khamr dengan niat memang tujuannya apa? Ya untuk khamr. Maka itu khamrnya tidak muhtaram. Tidak muhtaram ini boleh ditumpah. Itu. Baik usir bikos dia mengurum muhtarama bertajui rokatuha. Kalau diperas dengan tujuan khamriyah, dengan tujuan khamr, maka dia tidak muhtaram, tidak dihormati, maka wajib untuk ditumpahkan. Itu. Amma ghairul ma'i, setelah berapa kalimat itu, baru taghyiru qasad qabla takhmir kan nabi. Dan dianggap perubahan qasad, perubahan niat itu sebelum takhammur, sebelum dia berubah menjadi khamr. Terus jadi khamr, terus dia bilang, oh saya mau buat cuka, itu tidak bisa. Bukan nabizi wa mutawad min asir wal anab. Nabiz itu diambil dari asir, saripati atau perasan dari selain anggur. Itu nabiz. Dan ijma, karena ijma kesepakatan alamakilah dan khamri atas apa-apa yang dikatakan. Mungkin sabi'an nabiz itu. Dan dikiaskan dengan khamr itu nabiz. Amma ghairul ma'i itu. Adapun selain benda cair, ka'afiyun, seperti opium, wahashish, opium sejenis ganja. Juga hashish itu ganja, tanaman ganja. Wa kathiru ambar, banyaknya ambar, minyak wangi safaron, wa tahirat, maka itu suci. Ya, ini yang kita bahas tadi. Hashish, daun ganja, opium itu suci. Ya, suci. Tapi tetap haram karena memabukkan. Tapi bendanya suci karena dia berbentuk padat. Ganja itu kan berbentuk daun padat. Kalau khamr itu bentuknya cair. Nah, yang cair inilah yang najis. Terus wal kalbu dan anjing. Ya, meskipun anjing mu'alam ya, kalau mu'alaman. Meskipun anjing kalbul mu'alam tetap najis. Ya. Bedanya anjing di sini nanti ada anjing yang muhtaram. Anjing yang dihormati dalam syariat, ada yang tidak. Karena semua makhluk hidup, manusia atau hayawan, dalam syariat Islam, seperti dijelaskan di Wasafinah, itu semua muhtaram, maksudnya dihormati, tidak boleh dihilangkan nyawanya secara sembarangan. Hewan, semua hewan. Kecuali 6. Yang tidak dihormati dalam syariat itu makhluk hidup itu 6 yang tidak dihormati dalam syariat. Apa? Orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam, orang murtad. Kafir harbi, orang murtad, orang yang meninggalkan sholat. Itu tidak dihormati dalam syariat. Orang zina yang sudah berkeluarga, muhson. Itu tidak dihormati dalam syariat. Sama kalbul akur, anjing ganas, anjing yang suka menyerang juga. Sama khinzir, babi. Khinzir sama kalbul akur. Itu 6 ini makhluk hidup tidak dihormati dalam syariat. Maka disebutkan di situ di mana? Sabinatun najah itu di bab tayammum. Maknanya apa? Kalau kita punya air pun ada 6 makhluk hidup ini enggak wajib kita ngasih dia air
Ketika 6 ini kehausan. Karena tidak dihormati dalam syariat. Orang kafir harbi, orang murtad, naudzubillah, tarikus sholat, meninggalkan sholat, zina muhsan, khinzir, babi, sama kalbul akur. Anjing ganas 6. Nah, kalau di sini perlu dijelaskan karena ada anjing yang dihormati. Karena dalam kasih batu saja, anjing itu ada 3 macam. Ada kalbusuk, ada kalbul akur tadi, anjing yang suka menyerang, itu tidak dihormati, dibunuh boleh. Ada kalbusuk, anjing yang sobo pasar, anjing yang kalbusuk, suk itu pasar. Anjing yang tidak ada yang punya, dia keliaran, tapi tidak suka menyerang. Gina, tapi keliaran, tidak ada yang punya. Kalbusuk. Ada kalbul mu'allam yang ketiga lah itu. Anjing, kalbul mu'allam itu anjing yang diajari, dilatih untuk berburu. Itu yang kita sudah bahas di surat Al-Maidah ayat 5, ayat 4 tentang apa? Ya jawarihi mukallibin atau alimunahun. Itu. Paham ya? Itu. Jadi anjing itu ada 3. 2 ini muhtaram, yaitu kalbus suk sama kalbul mu'allam. Anjing yang dididik untuk berburu sama anjing yang sopo pasar yang jina. Ini dihormati dalam syariat. Tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, kalbul akur. Nah, ini yang tidak dihormati tadi. Nah, tapi meskipun dibedakan ada anjing yang 2 tadi dihormati, yang 1 tidak dihormati, tetap yang namanya kalbun itu hukumnya najis. Secara najis sama. Dibedakan itu cuma ini dihormati, nggak boleh dibunuh sembarangan, yang ini tidak dihormati. Tapi masalah najisnya sama, makanya saya disebutkan walau mu'allaman, meskipun anjingnya itu anjing mu'allam, tetap najis muwalagoh. Wal khinzir dengan kasrah kha sama dengan kalb. Maka khinzir itu aswa'u halan itu. Karena lebih buruk keadaannya. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau anjing masih ada manfaatnya. Oleh karena itu, li'annahu walidhalik wali'annahu mandubun qatulun wa didarar. Dan karena babi itu dianjurkan untuk membunuhnya tanpa ada madarat. Meskipun tidak memadarati, babi itu boleh dibunuh, bahkan sunnah dibunuh. Sunnah dibunuh. Tapi tidak wajib dibunuh. Kalbil akur. Jadi kalbil akur illa lidafi sialih. Kecuali untuk menolak keliarannya dia, serangan dia, sial. Menolak serangannya dia. Itu. Ini yang dari wa yahrumu qatlul kalbil mu'allam ittifaqan. Dan haram membunuh kalbul mu'allam secara kesepakatan wa kadza ma la nafa'i wa la darara ala asah. Begitu juga anjing yang tidak ada manfaat dan tidak ada madarat. Kalbusuk tadi. Kalbusuk tadi tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Kalau kalbul mu'allam kan ada manfaatnya, dididik kan, dia sudah dididik. Ya, sama ya. Kalbul mu'allam dan kalbun yang la nafa, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada madaratnya. 2 ini tidak boleh, ya haram qatluh. Haram dibunuh. Dihormati. Kalbul mu'akur, anjing yang ganas, yang menyerang, ini yang boleh bahkan wajib, kadang wajib dibunuh kalau dia menyerang. Ini tidak dihormati. Tapi 3-3-nya tetap najis. Kalbusuk itu tidak ada manfaatnya. Kalbusuk itu keliaran di pasar, tidak ada manfaatnya karena nggak dididik. Kalau kalbul mu'allam ada manfaatnya kan. Anjing yang dididik, tapi anjing yang sopo pasar keliaran, nggak ada manfaatnya karena dia bukan anjing dipunyai seorang pun, nggak ada yang punya. Dia keliaran, nggak dididik. Ya.
Terus apa? Ada pepatah Arab itu kalbusuk mayar al-ghanam. Kalbusuki mayar al-ghanam. Kata pepatah Arab, anjing yang soko pasar itu tidak bisa menggembala kambing. Maksudnya orang yang tidak terdidik, tidak terlatih dalam sesuatu, ya gak bisa ngerjakan sesuatu yang perlu di situ pendidikan, atau perlu ilmu, perlu pengalaman. Itu pepatah itu muncul karena ada cerita zaman jahiliyah dulu, ada orang gembala kambing. Dari guru saya Ustaz Abdullah Barme waktu belajar nahu itu diceritai masalah kalbusuk mayar al-ghanam. Terus kemudian ada Eropa, contoh Eropnya itu kalbusuk mayar al-ghanam. Anjing yang sobo pasar tidak bisa menggembala kambing. Kalbusuki mayar al-ghanam. Jadi cerita ini dulu itu ada apa? Orang punya kambing. Nah, gembala kambing itu kan kalau terlalu banyak, dia kadang minta tolong sama anjing gembala untuk menghalau kambingnya. Anjing gembala. Anjing yang sudah terlatih. Ini karena orang ini bakhil, dia nggak mau melatih anjingnya, mau beli anjing yang sudah terlatih. Hanya karena makin lama si penggembala ini banyak kambingnya, dia butuh anjing gembala. Dan suatu kali dia kepingin meninggalkan kambingnya ini, nggak ada yang jaga. Kalau ada anjing gembala, enak, ada yang jaga, masih ditinggal, aman. Karena anjing gembala itu sudah terlatih untuk menjaga kambing. Suatu kali ditinggal, dia karena bakhil ya, membeli anjing kalbul mu'alam itu juga mahal. Mau didik anjing itu juga nggak gampang. Menjadikan kalbul mu'alam itu tidak gampang. Anjing yang terdidik itu, didiknya juga tidak gampang. Akhirnya apa? Yang dia lakukan, dia ke pasar, ngambil anjing pasar. Ngambil anjing pasar itu kalbusuk. Sudah diambil, dididik. Jadi sekiranya dia sudah bisa ditinggal. Ditinggal, datang anjing kambingnya kalau makan serigala 1 atau 2 tuh. Hanya dia sedih. Jangan mengatakan bahwa kalbusuk mayar al-ghanam, anjing sing sobo pasar itu tidak mungkin bisa gembala kambing. Karena sudah biasa gitu peliharaan anjing sobo pasar. Mau dididik sulit. Ya perlu, kalaupun bisa perlu waktu yang panjang. Ini maunya instan. Dia nggak mau beli kambingnya terdidik, anjing yang terdidik, maunya instan, langsung ambil. Ini tidak bisa. Itu punya banyak makna. Bisa maknanya ya, orang yang sudah kebiasaan dalam sesuatu kebiasaan sulit untuk merubah. Atau bisa jadi orang yang nggak kompeten dalam bidangnya itu, kalau dia ngerjakan sesuatu tidak punya kompetensi, kemampuan itu, dia bakal gagal. Kalbusuk mayar al-ghanam. Wa ma tawala min alima, dan apa-apa yang terlahirkan dari salah satu dari keduanya, dari kambing dan atau anjing. Yang tadi sudah kita bahas, itu umpama kambing kawin sama anjing kawin sama kambing, punya anak, maka anaknya tetap mughalladzah najis. Meskipun rupanya kambing kawin sama anjing dapat anak, rupanya lebih mirip ke kambing, tetap najisnya mughalladzah. Karena peranakan dari anjing. Ilal ada wal maitatu, bangkai, kecuali bangkai manusia, ilal adamiyah, bersamakah, kecuali bangkai ikan, maka tidak najis. Bangkai manusia tidak najis. Wal jaroda, bangkai belalang tidak najis. Wal jamu, matuf ke wal maitatu atau matuf ke yang atas. Wal khomru, darah
darah ini najis. Walau makfuan, meskipun najis makfu, tetap hukumnya najis. Terus wal qaihu nanah, wal qaihu muntah, itu najis. Kita sudah jelaskan tadi, meskipun muntah itu berbentuk air, muntahnya itu berbentuk air, tetap najis. Warausu kotoran hewan, itu termasuk juga kotoran manusia. Raus, waid, biasanya waid kotoran. Wal baulu kencing, dari manusia maupun hewan, najis. Meskipun dari hewan yang boleh dimakan, kotoran atau kencing dari hewan yang halal dimakan, meskipun tetap najis, seperti kencingnya kambing, kotorannya kambing, itu najis. Dan tadi sudah jelaskan, maitah itu apa? Bangkai itu najis meskipun rambut atau tulangnya. Kecuali makulah. Jadi apa? Bangkainya hewan yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan tuh ya itu cuma tadi itu. Yang boleh dimakan bangkai itu ikan sama belalang yang boleh dimakan. Manusia meskipun bangkainya suci tidak boleh makan, manusia kayak kanibal makan. Haram. Meskipun suci kan bangkainya manusia. Nah, ikan belalang suci bangkainya dan boleh dimakan. Makanya dikatakan umaitatun mahal idhami wa sya'ar wasubila makulatun walal bashar. Ya. Juga maitah muskirul ma'i wal khinzir kabuma ba'ima wasuru. Juga sur, bekas minumannya anjing atau babi atau sisa selainnya anjing dan babi. Semua tubuhnya anjing dan babi. Al-muskirul ma'i wal khinzir wa kabuma ba'ima wasuru. Ya. Sudah kita bahas tadi. Itu muskirul ma'i, yang memabukkan yang cair, itu najis. Dan khinzir, babi, wal kalbu, dan apa? Anjing bersama dengan keturunannya, wasuru, dan juga bekas minumannya, muwaitatun, bangkai, mahal idham wa sya'ar, bersama dengan tulang dan rambutnya bangkai pun najis. Wasufi, juga suf wolnya, itu najis kalau dombanya sudah mati. Kalau diambil dombanya masih hidup, wol itu disucikan. Suci. Yang sudah kita bahas, sufuhu itu kecualian. Terus apa? Rausu al-baulu, kotoran, kencing. Kecuali ada pendapat Imam Baghawi sama Imam Royani sama Qadhi Husain yang berpendapat bahwa rausul ma'kul tahir. Kotorannya hewan yang boleh dimakan, halal dimakan, itu hukumnya suci. Itu tapi bukan pendapat jumhur. Itu pendapat sebagian Syafi'iyah. Jadi Qadhi Husain, Imam Baghawi, Sahibut Tafsir, sama Ar-Royani. Dalilnya itu tadi di Bukhari itu. Ada orang
yang datang ke Madinah sakit sama Rasul disuruh minum kencingnya unta. Itu dalil. Tapi ulama lain tidak menyetujui, dikatakan itu cuma darurat. Kalau darurat boleh, bukan menunjukkan bahwa itu tidak najis, kata jumhur. Maka ada Ahmad bin Hasan al-Attas itu, ada orang mengadu kepada beliau tentang was-was. Ya, saya ini was-was tentang najis. Was-wasnya masalah najis. Kata Ahmad bin Hasan al-Attas, apa? Disuruh kamu sholat sambil mengantongi kotorannya hewan ternak. Ya. Kotoran kambing ya tidak, ya Habib, yang tidak, kotoran unta. Sholat sambil kantongi kotoran unta. Kenapa? Untuk mengobati apa? Was-wasnya. Shock terapi jadi. Supaya was-wasnya. Itu beliau mengambil pendapat tadi itu. Pendapat bahwa Rasul makul tohir. Ya. Kotorannya hewan yang halal dimakan itu dihukumi suci menurut sebagian ulama. Tapi itu bukan pendapat yang mainstream, bukan pendapat yang jumhur. Jumhur ya tetap najis, masih makul atau baru makul, namanya kotoran raus sama baul dari kencing dari manusia, kotoran hewan, kencingnya hewan semua hukumnya najis. Wal maziyu mazi itu najis. Wal wadi itu najis. Itu mazi itu ma'un asfar rokikun ghaliban yakhruju min syahwatin dhaifah. Mazi itu adalah air cairan yang asfar kekuningan, yang rokik, yang encer, ghaliban biasanya keluar ketika syahwat dhaifah. Keluar ketika ada syahwat, tapi syahwat yang lemah. Kalau syahwat itu memuncak, itu keluar namanya mani kalau memuncak. Kalau tidak memuncak, itu keluar mati. Yuqalu fihi minal mar'ah al-qadhiyu. Kalau di perempuan disebut qadhiyu, bukan maziyu. Tapi secara umum ulama tetap menyebut mazi. Wal wadiyu, wadi. Apa wadiyu itu? Ma'un sakhinun, air yang kental, abyadu yang putih, ghaliban biasanya yakhruju akibal bauli, keluar setelah kencing. Ini stamsakati tobi'ah jika tertahan sama suatu watak itu indah hamli syai'in takil, ketika membawa sesuatu benda yang berat. Ketika tertahan tobi'ah watak, ketika khawatir sesuatu atau ketika membawa sesuatu yang berat, kecapean, kadang keluar namanya wadi. Setelah kencing itu ada wadi, itu najis, mazi najis. Yang tidak najis itu mani. Cuma mani yang tidak najis. Wal ma'ul mutaghayyir sa'ilu min famin na'ib, air yang berubah yang mengalir dari mulutnya orang tidur. Orang tidur ngiler ya. Itu najis kalau yakin keluar dari lambung. Kalau itu yakin keluarnya dari mulut, maka tidak najis. Karena itu ya berarti sama dengan air ludah. Kalau dia yakin keluarnya dari lambung, maka najis. Wamaniyul kalbi, maninya anjing, wal khinziri, maninya babi, itu najis. Tapi maninya hewan yang wal mutawalad bin adimah, dan maninya hewan yang terlahirkan dari salah satu dari keduanya, dari anjing atau babi. Adapun mani selain anjing dan babi, itu hukumnya
suci. Maninya hewan lain. Walabanu malayu kalahmu, dan susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Susu dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti macan. Tidak boleh dimakan dagingnya. Susunya macan haram. Ya. Tapi susunya hewan yang boleh dimakan boleh, halal. Susunya unta, susunya kambing, susunya sapi. Ilal adami, kecuali manusia, maka susunya suci meskipun tidak boleh dimakan. Manusia meskipun tidak boleh makan, susunya suci, itu ASI. Wa amma maniul hayawan wa kalbi, adapun maninya hewan yang selain apa? Maninya hewan yang selain anjing dan khinzir, dan selain babi, dan selain mata walada min adimah, yang terlahirkan apa mah dari salah satu dari keduanya, wal alaqatu, dan alaqah, segumpal darah, calon manusia, bayi, wal mudghatu, mudghah segumpal daging juga calon manusia, rutubatul farji, cairan daripada kemaluan, bisa dari perempuan, fathahiratun, maka semuanya suci. Kecuali rutubatul farji itu ada khilaf. Ada yang mentafsir lagi. Mentafsir. Kalau rutubah itu dari tempat yang keluar dari bagian luar kemaluan perempuan, yang cuma sekedar yang wajib diistinjai, kadar yang wajib diistinjai oleh perempuan, itu tidak najis. Tapi kalau dari dalam itu najis. Terus wal juz'ul munfasil minal hayy, bagian yang terpisah dari makhluk hidup, makhluk yang masih hidup, sama itatihi. Itu apa? Mubtada ya, fathahiratun itu titik, wal juz'ul munfasil, lan utawi juz'ul munfasil, bagian yang terpisah dari hayy, dari makhluk hidup, hukumnya itu kama itatihi, itu hukumnya sama dengan bangkainya. Ini sudah kita bahas. Bagian terpisah dari makhluk hidup waktu dia masih hidup, hukumnya itu seperti bangkai. Saya contohkan tadi buntutnya cicak, hukumnya seperti bangkainya cicak najis berarti buntutnya juga najis. Wool itu kan tidak najis, asal diambil dari domba yang masih hidup, bukan bangkai. Kalau dombanya sudah bangkai baru diambil woolnya, hukumnya sama dengan bangkainya. Illa sya'rul ma'kul, itu dikecualikan rambut dari hewan yang boleh dimakan, maka itu suci. Rambutnya kambing, rambutnya domba, rambutnya sapi, rambutnya unta, itu suci. Tapi rambutnya kucing itu najis, karena kucing tidak boleh dimakan. Hukumnya rambutnya kucing bagaimana? Sama dengan bangkainya, juz'ul munfasil minal hayy. Kucingnya masih hidup, rambutnya terpisah. Juz'ul munfasil minal hayy kamaitatihi, hukumnya sama dengan bangkainya. Bangkainya kucing mana? Najis, ya berarti rambutnya najis. Dikecualikan rambut yang hewan boleh dimakan, warisuhu, dan rish, bulunya unggas, bulunya ayam dan sebagainya, wasufuhu, dan wol, wabruhu, bulunya unta, wathahiratun, maka suci, walayat urusya minan najasati, dan tidak menjadi suci sesuatu pun dari najis, illa salah satu asya, kecuali 3 perkara. Itu khomer ma'inaiha, khomer bersama dengan wadahnya, tidak sorot kholan, apabila menjadi khol, cuka binafsnya dengan dirinya sendiri, wal jildul mutanajis bil mauti, kulit yang menjadi najis dengan kematian, yadhuru bitabri, bisa menjadi suci dengan disamak, zahiru wa batinu, menjadi suci zahirnya kulit dan batinnya kulit kalau sudah disamak
itu menjadi suci. Wa masoro hayawanan, dan apa-apa yang menjadi makhluk hidup. Ini sebenarnya keliru, contohnya tidak tepat. Wa masoro hayawanan. Maksudnya yang menjadi makhluk hidup apa? Apa maksudnya menjadi makhluk hidup? Belatung yang tumbuh di bangkai atau di buah. Di buah itu kan, kalau di lama buah itu bosok, itu kan ada belatung. Ya, ulat kecil belatung. Juga di bangkai. Bangkai itu dibiarkan kan ada belatung. Nah, itu yang dimaksud soro hayawanan. Yang berubah menjadi makhluk hidup. Sebenarnya kurang tepat kalau itu. Maksudnya kalimat yang berubah menjadi makhluk hidup karena belatung itu bukan muncul dari bangkai, tapi muncul pada bangkai. Dari mana belatung itu? Dari lalat yang mendok bertelur di bangkai, atau lalat yang bertelur di bekasnya buah. Lalat buah itu kan ada lalat buah. Itu bertelur situ. Nah, dari situ kemudian buah yang bosok itu muncul belatung. Orang dulu menyangkanya itu berubah jadi makhluk hidup dari benda mati. Maka kalimatnya masoro hayawanan, yang berubah menjadi makhluk hidup. Artinya belatung yang muncul di buah atau di bangkai itu hukumnya suci. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Tanah jasa nanti itu cara mensucikan najis anjing itu belum selesai. Sinul Fatihah. Batalkan dulu puasanya. Itu maghrib sudah. Bismillah.